Mungkin karena terjadi insiden saling tarik-menarik, membuat paper bag yang berisikan si pita terjatuh ke aspal. Dan si pita yang ada di dalam paper bag tersebut keluar, mengenai aspal dan menjadi kotor. Devina sangat terkejut melihat sampai dia nampak menganga, sementara Noah terlihat sangat kesal menatap tajam ke arah Devina, seakan ingin memakannya hidup-hidup. Devina pun menyengir kuda menunjukkan kedua jarinya membentuk huruf V alias bitch. Noah menghela napas dengan kasar. Baru kali ini dia gagal menjalankan perintah dari Jonathan hanya gara-gara sebuah Civito. Lihatlah, gara-gara kamu, Civitonya jadi kotor. Bentaknya. Devina tidak terima dibentak seperti itu hanya gara-gara sebuah Civito. Siapa suruh jadi orang kejam? Kamu sama sekali tidak merasa kasihan sama orang yang lagi ngidam? Apa urusannya denganku? Aku bukan ayahnya. Noah memang tidak gentar untuk selalu patuh kepada tuannya. Devina takut naik darah jika harus berurusan dengan pria menyebalkan seperti Noah. Ia memutuskan untuk pergi, tapi Noah malah menahan lengannya. Kamu mau kemana? Urusan kita belum selesai. Devina menarik tangannya dari Noah. Dia menatap Noah dengan penuh rasa kesal. Oke, aku akan menggantinya 3 kali lipat. Aku tidak butuh uangmu. Devina mengerutkan keningnya. Lalu kamu mau apa? Sini nomor ponsel kamu. Nomor ponsel? Devina pun tertawa kecil. Astaga, bilang dong kalau kamu diam-diam tertarik kepada aku. Jangan GR. Suatu saat nanti, aku akan minta pertanggungjawaban kamu karena udah menjatuhkan si Vito. Devina menatap Noah dengan tatapan kesal seumur hidup. Baru kali ini, dia menemukan pria sedini Noah. Dia pun terpaksa harus menuliskan nomornya di ponsel Noah. Karena memang dia udah melakukan kesalahan kepada pria itu. Aku minta maaf Luna, aku gagal mendapatkan si Vitonya. Ini semua gara-gara cowok nyebelin itu. Dia sama sekali tidak memiliki hati nurani. Devina sangat merasa bersalah pada Luna. Saat ini dia sedang berada di rumahnya. Tidak apa-apa Devina, seharusnya aku yang minta maaf udah merepotkan kamu. Luna pura-pura tersenyum, padahal sebenarnya dia sangat terbayang-bayang bagaimana enaknya si Vito Labara. Selama 3 bulan ini Luna tinggal di rumahnya Devina. Luna bekerja sebagai manajer di perusahaan milik ayahnya Devina. Karena dia memang udah tidak kaya dulu lagi. Aku dengar perusahaan YBE sudah mulai berjalan kembali. Rafael Wilson sebagai investor tunggal. Bukankah itu bukti kalau dia sangat peduli dan sayang padamu? Mata Luna pun berkaca-kaca. Dia memang sangat baik, sekalipun dia ingin terlihat jahat di depan aku, tapi dia tidak sanggup melakukannya. Selama Luna diculik oleh pria itu, Jonathan memang tidak pernah berlaku kasar padanya. Jika Jonathan menyuruh dia untuk melakukan pekerjaan rumah, Luna merasa semua itu adalah hal yang sangat wajar. Karena memang itulah adalah kewajiban sebagai seorang istri termasuk dalam hal rancang. Dan jika Jonathan pernah berkata yang menyakitkan kepadanya, Luna merasa Jonathan berhak untuk membencinya. Dia yang udah membawa Jonathan masuk ke dalam keluarganya, membuat hidup pria itu menderita sampai akhirnya harus kehilangan adiknya. Lalu mau sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Suamimu pasti sedang mencari kamu. Ayah Devina adalah seorang yang berkuasa di Uruguay, sehingga tidak akan mudah menemukan keberadaan Luna. Apalagi Luna telah mengganti identitasnya menjadi Laura, agar Jonathan tidak bisa menemukan keberadaannya. Devina adalah sahabat baiknya Luna ketika Luna masih kuliah di Uruguay. Mungkin karena mereka sama-sama sibuk dalam pekerjaan, sehingga mereka jarang bertemu. Bahkan, Devina tidak tahu tentang Luna yang udah mengalami amnesia selama 5 tahun belakangan ini. Karena Luna sulit untuk dihubungi. Sementara Devina, orang tuanya sangat sibuk. Luna hanya diam, dia teringat dengan perkataan Tuan Stefan ketika memaksanya untuk menandatangani surat pernyataan
kalau Luna akan menjauhi Jonathan. Jangan pernah muncul di hadapan putraku lagi. Putraku berhak mendapatkan seorang wanita yang lebih baik darimu, yang berasal dari keluarga baik-baik, dan menerima Jonathan. Apa yang udah ayahmu lakukan kepada putraku tidak bisa dimaafkan. Itulah yang diucapkan oleh Tuan Stefan kepadanya pada 3 bulan yang lalu. Devina menjadi merasa bersalah kepada Luna. Seharusnya dia tidak membahas sesuatu yang membuat Luna menjadi sedih. Dia tahu sebenarnya Luna hanya berpura-pura terlihat baik-baik aja. Wanita itu menyembunyikan dirinya dengan bekerja untuk bisa melupakan Jonathan. Ini semua gara-gara pria nyebelin itu. Aku gagal mendapatkan sebilah barang untuk Luna. Gerutu hati Devina. Di restoran Labara, para pelayan terpaksa harus lembur. Mereka harus membuat si Vito kembali. Kalau tidak, mau mengancamnya akan menghancurkan restoran ini kalau sampai membuat bosnya marah. Para pelayan di restoran Labara menjadi kocar-kacir ketika mengetahui orang yang menginginkan si Vito adalah sang pewaris dari Wilson Group. Dua si Vito sudah siap, Tuan? Kapan kamu akan kembali ke Italia? Ayah ingin mengenalkan kamu dengan seorang wanita. Kali ini ayah tidak akan salah memilih calon istri kamu. Dia adalah wanita baik-baik, berasal dari keluarga baik-baik dan terhormat. Cobalah untuk membuka hatimu untuk wanita lain. Terdengar suara Tuan Stefan melalui sebuah panggilan telepon. Rupanya malam ini Jonathan sedang berteleponan dengan ayahnya. Jonathan menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab perkataan ayahnya. Sudah aku katakan, aku tidak akan pernah menyerah untuk mencari Luna. Jangan jodohkan aku dengan wanita manapun. Ayah, aku masih memiliki seorang istri dan tidak akan pernah menceraikan Luna. Mengapa kamu harus keras kepala, Rafael? Keputusan Luna meninggalkan kamu memang udah tepat. Itu artinya dia tahu diri dan merasa tidak pantas bersanding denganmu. Apa kamu tidak ingat apa saja yang udah dilakukan oleh ayahnya kepada kamu dan adikmu itu? Tuan Stefan mencoba mengungkit kembali masa lalu yang menyakitkan untuk Jonathan. Tentu saja aku ingat dan tidak akan pernah bisa untuk melupakannya. Tapi Luna sama sekali tidak bersalah. Dia selalu memperlakukan Vanya dengan sangat baik. Dan Luna tidak terlibat. Saat ini, aku hanya ingin bisa berdamai dengan masa lalu dan berusaha keras untuk mencari Luna. Jonathan tetap pada pendiriannya. Dia tidak akan pernah berhenti berusaha untuk mencari keberadaan Luna. Tapi Rafael, Jonathan terpaksa harus mengakhiri panggilan telepon dari ayahnya itu. Sudah malam, aku harus beristirahat ayah. Selamat malam dan jaga dirimu baik-baik. Klik. Jonathan menyimpan ponselnya di atas meja. Dia terlihat putus asa karena sulit sekali untuk bisa menemukan keberadaan Luna. Luna, kamu di mana? Lirihnya hatinya sangat merasakan sesak setiap kali mengingat wanita itu. Hal yang paling menyesalkan di dada adalah ketika dia mengingat kata-kata terakhir yang dia ucapkan kepada Luna bahwa dia ingin membuat Luna hidup menderita. Dia benar-benar sangat menyesalinya karena udah menyakiti wanita itu. Jonathan ingin menebus semua kesalahannya yang udah ia lakukan kepada Luna. Tok tok tok, terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu ruangannya. Jonathan segera menyuruh orang itu untuk masuk ke dalam. Masuk, dan Noah pun masuk ke dalam ruangan tersebut sambil membawa sebuah beber bak berisikan satu buah si Vito. Ini si Vito Labara yang ada pesan, Tuan. Maaf jika membuat Tuan harus menunggu lama. Noah berkata sambil menyimpan paper bag yang berisikan si Vito di meja. Ya tidak apa-apa, ini udah malam. Kamu boleh pulang. Jonathan tidak ingin Noah kelelahan dengan pekerjaannya. Noah menganggukkan kepalanya. Siap, Tuan? Oh iya, tolong nanti kamu cari tahu Mark berada di mana. Aku yakin dia pasti bersembunyi di sekitar daerah ini. Mark
adalah kaki tangan Arga yang sangat setia kepada Arga. Mark pasti tidak akan tinggal diam untuk menyelamatkan bosnya. Apalagi sebelum Arga ditangkap oleh Jonathan, klien The Dragon Arga ditangkap oleh Jonathan. Klien The Dragon telah bekerja sama dengan klien mafia yang lain untuk melakukan penyerangan terhadap klien Lucifer. Ya Tuhan, saya pasti akan mencarinya dan akan mencari tahu mereka bekerja sama dengan klien mafia yang mana. Noah memang selalu patuh kepada Jonathan. Baiklah, kamu boleh pergi. Noah menganggukkan kepalanya. Ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Begitu sampai di basement, Noah masuk ke dalam mobilnya. Noah melihat ada sebuah paper bag yang berisikan satu buah cipita bara. Karena Noah memang sengaja memesan 2 buah cipita bara tadi. Noah nampak ragu-ragu apakah dia harus menghubungi seorang wanita yang menyebalkan yang baru ditemuinya di restoran labara itu. Ya, walaupun Noah terlihat cuek dan dingin, tapi sebenarnya hatinya merasa tersentuh ketika wanita itu mengatakan bahwa dia ingin membelikan cipita labara untuk temannya yang lagi ngidam. Noah adalah seorang pria yang sangat kaku dan tidak bisa basa-basi, sehingga dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menghubungi wanita itu. Sementara itu terlihat seorang pria yang sedang mengawal Luna dari kejauhan. Pria itu sedang memperhatikan Luna dengan menggunakan teropong dari atas gedung yang tinggi yang letaknya tidak jauh dari rumah tempat Luna tinggal. Kemudian pria itu pun menyeringai. Sepertinya dia udah menemukan seseorang yang bisa membuat Raphael Wilson hancur. Jadi wanita itu adalah kelemahan kamu, Raphael Wilson. Gumam seorang pria bernama Edward. Dia memiliki dendam kepada Jonathan karena ayahnya telah mati terbunuh saat terjadi peperangan antara klan Lucifer dan klan The Avengers. Klan Avengers adalah sebuah klan mafia yang sangat berbahaya. Bisnis mereka yang paling besar mendapatkan keuntungan adalah bisnis human trafficking, dengan menjual organ tubuh manusia ataupun anak-anak yang korban penculikan, dan menjual gadis-gadis tak berdosa untuk dijadikan pelacur. Kemudian Mark yang sedang berada di sampingnya pun berkata, "Saya berada di pihak Anda, Tuan Edward. Raphael Wilson udah menghancurkan klan The Dragon dan menculik Tuan Arga, dan saya akan membantu Anda untuk menghancurkan klan Lucifer." Edward pun tersenyum miring. Dia masih memandangi Luna dari kejauhan dengan menggunakan teropong. Ia melihat Luna yang sedang sibuk dengan pekerjaannya di ruangan kerja. Kemudian pria itu pun berkata, "Raphael Wilson sangat pintar memilih pendamping hidup. Mungkin maksudnya Luna adalah seorang wanita yang sangat cantik dan menarik." Setelah puas mengamati Luna dari kejauhan, Edward dan Mark pun memilih untuk pergi dari sana, karena mereka udah memiliki rencana bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan Luna.